Kalian sadar gak sih? Kita sebagai pengguna sosial media itu bisa aja ngabisin waktu 6-8 jam buat natap layar HP ini doang. Sebagai Gen Z, digitalisasi itu udah kayak udara buat kita. Kita butuh hal itu buat kehidupan kita sehari-hari, kayak buat kerja, buat kuliah, bahkan buat nyari hiburan. Tapi, pernah mikir nggak sih kalian, di balik semua kemudahan ini, pasti ada harga mahal yang perlu kita bayar. Di video kali ini kita bakal ngebahas sisi lain dari dunia digital yang sering kita abaikan. Let's dive in! Ayo, ayo, ayo! Kita mulai yang paling sering lewat di FYP kita. Cancel culture, cyberbullying, influencer-influencer kayak si Jule ini, reputasinya itu bisa langsung dibabat dalam semalam. Betul, batas antara keadilan sosial sama penghakiman massal sekarang tuh tipis banget. Kadang, netizen itu suka banget ngerespon tanpa tahu klarifikasi lengkapnya. Dampaknya gak main-main secara psikologis. Korban cancel culture bisa ngalamin kecemasan ekstrim, depresi, sampai menarik diri total dari dunia nyata. Secara digital mereka dilenyapkan, secara mental mereka dihancurkan. Digitalisasi bikin jempol kita lebih cepat daripada pikiran. Sebenarnya kritik itu boleh, tapi kalau ngubah kritik jadi sebuah cyberbullying massal, itu tuh yang jadi penyakit digital zaman sekarang. Atau sesimpel nge-share foto SIM, KTP, atau tiket konser di medsos demi konten. Padahal modus penipuan online sekarang makin canggih, dari aplikasi bodong sampai phishing. Ngomongin soal jempol cepat, kadang masyarakat kita tuh juga sering banget abai sama yang namanya keamanan data pribadi. Nah, di sini siapa nih yang sering banget klik link tanpa tahu link itu aman atau enggak? Nah, kecerobohan data itu juga berkaitan loh sama hoax dan disinformasi. Dan juga hoax itu nyebarnya 6 kali lebih cepat daripada berita fakta. Kenapa? Karena hoax dirancang buat memancing emosi kita kayak marah, penasaran, dan juga panik. Lalu siapa yang diuntungkan? Ya, para orang-orang yang nyari clickbait buat AdSense atau oknum-oknum yang memang mempunyai kepentingan atau agenda politik atau ekonomi tertentu. Makanya, benteng terakhir kita adalah verifikasi. Jadi, cek kredibilitas datanya, lalu kita cek dulu kebenaran datanya, baru jangan sampaikan hoax tersebar di grup keluarga. Selain hoax, ada lagi nih satu teknologi yang bikin dunia kerja ketar-ketir. Jawabannya adalah contohnya kayak suaraku sekarang Sebagai mahasiswa atau desainer, kehadiran AI kayak ChatGPT, Cloud AI, Midjourney, ataupun Canva AI itu tuh bikin kita emang bisa jadi lebih cepat mengerjakan desain-desain yang beragam. Bisa bermata dua. Di satu sisi bisa membantu para desainer itu cepat mencari ide atau untuk brainstorming, tapi di satu sisi lainnya itu juga bisa mematahkan ide dan kreativitas ketika kita terus sering menggunakan. Tapi di sisi lain, teman kita yang kerjanya itu sebagai desainer grafis, ilustrator lokal, itu ngerasa terancam. Karena dengan hadirnya AI ini, banyak orang yang beralih dari jasa profesional untuk jadinya pakai AI gratisan. Kuncinya adalah adaptasi. AI nggak bakal gantiin manusia, tapi manusia yang paham cara pakai AI yang bakal ngegantiin manusia yang nggak mau belajar. Kita harus bisa gunain AI sebagai asisten, bukan mengganti kreativitas otentik kita. Nah, semua transformasi digital yang kita bahas tadi akhirnya berujung ke satu hal, yaitu kesehatan mental kita. Algoritma medsos itu sengaja didesain bikin kita kecanduan. Muncul deh fenomena FOMO atau fear missing out. Gerah rasanya kalau nggak tahu tren terbaru. kita jadi sering ngebandingin hidup kita yang kita rasa biasa aja sama kehidupan yang kelihatannya sempurna tapi di Instagram doang. Nah, efeknya apa tuh? Kalau menurut aku, efeknya jadi kita gampang cemas, terus susah tidur, sama lelah secara mental.
Tapi tahu gak sih, di era sekarang ini, di saat kita mikirin algoritma media sosial di kamar base, di saat yang sama, ada juga orang-orang yang memang mikirin algoritma demi sosialisasi. Contohnya apa? Mereka adalah para influencer atau misalkan para pekerja informal yang serabutan di era ekonomi digital ini. Kurir paket yang dikejar target pengiriman, ojol yang nungguin orderan di pinggir jalan, bahkan sampai live streamer yang rela joget berjam-jam demi dapat gift. Platform digital itu ngasih lapangan pekerjaan buat mereka, tapi kadang sistem algoritmanya itu nggak kenal rasa lelah manusia. So guys, jadi teknologi dan transformasi digital itu bukan sesuatu yang harus kita takuti dan kita musuhi. Mereka itu adalah alat, tergantung siapa yang megang. Kalau kita bijak megangnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita. Tapi, kalau kita terlalu abai terhadap dunia digital, kita cuma bakal jadi korban dari canggihnya dunia digital itu sendiri. So, jadilah pribadi yang kritis, jaga data pribadimu, kesehatan mentalmu, dan juga tetap hargai sesama manusia, baik di dunia nyata maupun di kolom komentar. Kami dari Kelompok 3, Pamit undur diri. stay safe, Stay smart! in the digital world. dadah.